itu 2020 lumayan baru ya. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan secara perorangan, baik itu ranap, praja, dan juga gawat. Menyediakan pelayanan yang lengkap begitu. Oke, kemudian next lagi kalau mengacu kepada undang-undang tentang rumah sakit, yang pertama adalah menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan juga pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit. Nah, ini standar pelayanan ini bisa saja berbeda antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lainnya. Tapi tetap, walaupun ada perbedaan, pedoman tertingginya adalah standar pelayanan rumah sakit yang mengacu pada undang-undang. Gitu. Tapi kalau misalkan ada modifikasi, ada yang mau rumah sakit khusus gitu ya, itu kan standar pelayanannya tentu saja berbeda dengan rumah sakit diacu ya sakit perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM. Ini tadi seperti yang saya bilang, kalau ada rumah sakit yang memang pendidikan, ya fungsinya adalah menyelenggarakan pendidikan. Tapi walaupun tidak rumah sakit pendidikan juga, di setiap rumah sakit itu ada bagian sendiri yang disebutnya adalah litbang, penelitian dan pengembangan gitu. Jadi bukan hanya pihak eksternal gitu ya, peneliti, mahasiswa yang mau melakukan pendidikan dan pelatihan, tapi internalnya juga harus didukung dong gitu ya. Eh, Perawatnya, kemudian pegawainya, semuanya harus tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan, juga pengembangan dalam rangka supaya peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatannya terus terupdate, terus meningkat gitu. Kemudian yang keempat adalah penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan gitu. Jadi ini 4 fungsi rumah sakit menurut si undang-undang tentang rumah sakit tahun 2009. Oke. Nah, kemudian kita next lagi. Nah, ngomongin rumah sakit pasti ada visi misi ya. Kita kalau misalkan ke rumah sakit ada tuh biasanya terpampang jelas di depan sekali ketika masuk visi dan misi rumah sakit. Nah, visi dan misi rumah sakit ini beda-beda tentu saja karena tujuannya mungkin beda, kemudian stakeholdernya juga beda, ada yang yayasan, ada yang pemerintah, tentu saja visi misinya berbeda. Nah, kalau kita ngomongin visi, visi ini adalah pernyataan tetap untuk mengomunikasikan sifat keberadaan rumah sakit dan menyatakan tujuan luas kerja rumah sakit. Nah, visi itu dibuat berdasarkan pada logika dan juga naluri yang digunakan secara bersama-sama. Dan visi ini harus dapat memberikan ilham bagi seluruh stakeholder terkait. Jadi kalau ngomongin visi ini adalah tujuan utamanya, tujuan utama, tujuan terbesar, tujuan jangka panjang, gitu ya. Jadi semua pihak itu harus merasa bahwa ya tujuan kita sama-sama satu tujuan loh. Jadi apapun yang nanti dikerjakan, apapun nanti yang sistem yang dibuat, yaitu harus mengacu pada tujuan visinya itu apa. Nah, visi itu juga suatu inspirasi dari status masa depan rumah sakit yang cukup jelas dan sangat kuat, bisa menimbulkan dan mendukung tindakan yang perlu agar cita-cita menjadi kenyataan. Jadi visi itu adalah ke depannya itu akan seperti apa. Di masa depan itu kita akan menjadi rumah sakit yang seperti apa. Itu adalah visi. Nah, pernyataan visi itu harus mempunyai karakteristik. Jadi tidak sembarangan visi itu dibuat gitu ya. Visi itu punya karakteristik. Yang pertama, mudah dimengerti oleh semua stakeholder, harus jelas, rinci, singkat ya, jangan bertele-tele. Jadi semua stakeholder ini ya semua yang berkepentingan gitu ya,
baik itu pihak internal maupun eksternal mudah mengerti kan, jelas tetapi begitu. Kemudian menantang tapi tercapai. Nah, ini bisa nih kita buat challenge yang membedakan kita dengan rumah sakit yang lain, tapi harus possible ya, harus bisa tercapai. Jangan membuat challenge, membuat itu bukan visi, tapi harus yang bisa tercapai. Kemudian tinggi tetapi nyata, tangible, dan juga mampu menciptakan kesatuan maksud di antara semua stakeholder dan juga biasanya kita kalau ngomongin visi tidak berkaitan karena visi ini bisa berbeda-beda ya. Bisa saja dalam suatu waktu visi itu dirubah bisa gitu. Ketika memang ada perubahan teknologi atau mengikuti eh, arus perkembangan bidang kesehatan terkini 98 itu tidak bisa kita tentukan angkanya berapa. Yang jelas tapi pada suatu titik bisa dikatakan oh ternyata memang kualitasnya sudah bagus, tercapai semua bidangnya, tujuan bidang masing-masing di rumah sakit tersebut yaitu berarti bisa dikatakan visinya tercapai. Nah, kalau ngomongin visi juga itu kita mencakup beberapa komponen ya. Jadi ada sejarah rumah sakit itu seperti apa, kemudian lingkungan kita kerja atau lingkungan eksternal itu apa, itu juga harus dipertimbangkan ketika kita mau membuat visi dan juga kemampuan internal itu juga harus paham dulu sebesar apa kemampuan internalnya. Kemudian rumah sakit dan harapan para stakeholder dalam menjalankan misi di rumah sakit tersebut itu adalah visi. Oke. Kemudian kita next lagi kalau ada visi berarti pasti ada misi gitu ya, harus saling melengkapi nih visi misi. Nah, misi itu adalah suatu pernyataan sakit. Kemudian maksud atau fungsi yang diinginkan untuk memenuhi pengharapan dan juga kepuasan konsumen dengan metode utama yaitu untuk memenuhi maksud tersebut. Gitu. Nah, kemudian eh, misi ini juga bisa kita spesifikkan untuk menentukan arena persaingan rumah sakit dan juga menetapkan cara sumber daya itu dialokasikan dan juga menetapkan pola umum pertumbuhan dan arah masa depan. Nah, kalau kita mau membuat suatu misi atau memformulasi misi, rumah sakit itu harus memperhatikan 4 poin utama. Jadi ini harus bisa terjawab nih. Apa sih fungsi rumah sakit tersebut? Apakah untuk memenuhi kebutuhan di suatu daerah yang memang belum ada rumah sakitnya, atau memang memenuhi kebutuhan dari tidak adanya rumah sakit khusus di daerah tersebut, misalkan spesifik paru, spesifik jantung, dan lain sebagainya. Jadi dia harus tahu apa fungsi rumah sakitnya. Kemudian untuk siapa sih rumah sakit itu melakukan fungsi tersebut? Apakah memang dia bentuknya pemerintah, ya berarti bertanggung jawab kepada pemerintah, atau misalkan bentuknya yayasan, ya berarti harus menjalankan fungsi untuk yayasan tersebut. Jadi dia harus tahu who-nya, siapa rumah sakit itu harus bisa terjawab ketika mau memformulasi atau membuat. Nah, kemudian misi ini bisa memberikan kejelasan fokus kepada seluruh personel. Harapannya seperti itu ya. Jadi ketika visi misi itu dibuat, ya semua pihak yang ada di rumah sakit tersebut yang terlibat harapannya adalah bahwa cara dan apapun yang dilakukan mereka akan
terkait pada maksud yang lebih besar yaitu visi. Nah, kalau ngomongin visi misi, biasanya kalau misi itu terkait dengan internal rumah sakit fokusnya, sedangkan kalau visi itu lebih berfokus kepada eksternal dan stakeholders, gitu ya. Itu terkait visi dan misi. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi rumah sakit. Jadi klasifikasi rumah sakit ini saya mengambil beberapa acuan. Ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, kemudian ada PMK Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan juga perizinan rumah sakit, dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 yang terbaru Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahan. Ini keluar karena adanya kasus kemarin ya, kasus COVID ataupun penyakit luar biasa, kejadian luar biasa, kemudian karena ada kasus tersebut, regulasi untuk rumah sakit pun berubah. Begitu. Jadi dibuatlah peraturan pemerintah yang terbaru nih tahun 2021. Oke. Sekarang kita masuk, ini boleh kalian screenshot ya kalau misalkan nanti kalian ada yang mau penelitian di rumah sakit. Acuannya adalah ini sebagai daftar pustakanya, dan supaya kalian paham rumah sakit itu peraturan yang terkait di situ apa saja dan mencakup apa saja gitu. Oke, sekarang klasifikasi rumah sakit, klasifikasi rumah sakit itu ternyata dibagi ke dalam beberapa bentuk ya. Ada bentuk, kemudian ada dibagi menurut pelayanan, dan juga ada pengelolaan. Nah, kalau berdasarkan bentuk itu ada tiga di sini dibagi: rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan. Bedanya apa? Nah, kalau rumah sakit statis, ini adalah rumah sakit yang memang didirikan di suatu lokasi tertentu jangka waktu panjang. Jadi dia statis ya, tidak bergerak, tidak kemana-mana. Nah, kalau rumah sakit statis biasanya ya harus lengkap nih. Ada pelayanan rajal, rawat, dan kegawat daruratannya. Begitu. Nah, beda dengan rumah sakit bergerak. Rumah sakit bergerak itu adalah rumah sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu. Dan bisa juga dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Itu disebut rumah sakit bergerak. Jadi dia sifatnya secara timingnya itu sementara, kemudian dia juga bisa dipindah lokasikan. Karena biasanya rumah sakit bergerak itu sarananya itu digunakan seperti bus, kemudian pesawat, ataupun kapal laut, ataupun gerbong kereta api yang dialihfungsikan menjadi rumah sakit, ataupun kontainer dan juga karavan. Jadi dia bisa berpindah tempat nih sesuai kebutuhan. Nah, rumah sakit bergerak biasanya difungsikan pada daerah-daerah yang tertinggal gitu ya, tidak ada rumah sakit. Kemudian ya ada program yang rumah sakit bergerak ini memberikan pelayanan setiap 2 bulan sekali kah, atau misalkan 1 bulan sekali gitu. Ataupun memang difungsikan untuk kemudian perbatasan daerah yang sulit dijangkau atau memang sulit. Ini harus melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota setempat. Jadi dimanapun dia memberikan pelayanan, misalkan di Provinsi A, ya dia harus melaporkan apa yang telah dia berikan pelayanannya kepada Kepala Dinkes, khususnya kabupaten atau kota setempat. Kemudian nanti kalau dia pindah lagi, ya berarti pelayanan tersebut harus dilaporkan kembali kepada
Dinkes kabupaten atau kota setempat. Beda dengan rumah sakit statis. Kalau rumah sakit statis kan memang menetap gitu ya. Ya pelaporannya memang di tiap-tiap dinkes gitu. Tapi kalau rumah sakit bergerak ini kan nomaden, pindah-pindah. Jadi pelaporannya tetap harus dilaporkan. Jangan sampai ada pelayanan rumah sakit tapi tidak dilaporkan. Itu bahaya gitu ya. Orang-orang yang bekerja pun nanti tidak akan mendapatkan eh, apa namanya fee yang sesuai karena mereka memberikan pelayanan tapi tidak dilaporkan dan tidak bisa diberikan potongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Kita ambil contoh misalkan rumah sakit khusus paru, rumah sakit khusus jantung, atau misalkan rumah sakit khusus geriatri, itu golongan umur ya, atau rumah sakit khusus anak. Nah, itu yang eh, membedakan hanya satu bidang saja, sudah spesifik gitu. Itu ke pembagian rumah sakit atau klasifikasi rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan. Kayak ada dua ya, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Oke, kemudian selanjutnya ada juga klasifikasi rumah sakit berdasarkan pengelolaan. Kalau ngomongin berdasarkan pengelolaan, ini juga dibagi menjadi dua. Ada rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik ini biasanya kita sebutnya ya rumah sakit pemerintah gitu ya. Kemudian kalau rumah sakit privat biasanya kita sebutnya rumah sakit swasta. Itu nama lainnya. Nah, rumah sakit publik, rumah sakit yang dapat dikelola baik itu oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah atau pemerintah daerah ya. Kalau misalkan di provinsi biasanya yang mengelola adalah pemerintah daerah, tapi kalau misalkan di ibu kota gitu ya terpusat biasanya adalah pemerintah pusat. Nah, rumah sakit publik sendiri ini ketika mereka memberikan pelayanan atau terbentuk itu harus dalam bentuk unit pelaksana teknis atau UPT gitu ya, unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan. Contohnya adalah Dinkes provinsi. Biasanya kalau rumah sakit umum provinsi ya akan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Gitu. Jadi dia itu adalah unit pelaksana teknis. Nah, diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau BLU dan juga Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini nanti terkait alokasi dana, kemudian pelaporan dan lain sebagainya. Badan Layanan Umum dan juga Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian ada juga rumah sakit private atau rumah sakit swasta. Nah, kalau rumah sakit swasta ini adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumah sakitan.
Jadi dia bentuknya badan hukum ya, tidak boleh kalau misalkan tidak badan hukum mau mendirikan rumah sakit swasta apakah boleh? Ya nggak boleh gitu. Dengan tujuan profit yang memang berbentuk perseroan terbatas PT atau persero gitu. Jadi harus dalam bentuk badan hukum dulu baru dia bisa membuat rumah sakit swasta. Kayak gitu ya. Jadi diingat kembali kalau berdasarkan pengelolaan ada rumah sakit publik dan private, berdasarkan jenis pelayanan ada rumah sakit umum dan khusus, dan kalau berdasarkan bentuk ada rumah sakit statis, bergerak dan juga lapangan. Gitu. Oke. Nah, selain tadi ada klasifikasi tersebut, ada juga rumah sakit pendidikan. Nah, rumah sakit pendidikan ini adalah rumah sakit yang memang menyelenggarakan diklat pendidikan dan pelatihan secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan juga pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Memang khusus dia dibuat untuk bidang pendidikan gitu ya, sebagai tempat praktek, kemudian sebagai tempat penelitian, sebagai tempat apa juga misalkan mengembangkan treatment baru, pengobatan baru, gitu. Nah, adapun rumah sakit pendidikan harus memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Jadi kalau misalkan rumah sakit pemerintah nih mau menjadi rumah sakit pendidikan, berarti ada suatu sarana prasarana dan juga SDM mungkin yang harus ditambahkan sesuai dengan syarat-syarat dari rumah sakit pendidikan, di mana rumah sakit pendidikan ini diatur oleh peraturan tersendiri, yaitu PP nomor 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan, gitu. Nah, adapun rumah sakit pendidikan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan khususnya setelah berkoordinasi dengan menteri yang membidangi urusan pendidikan. Jadi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan juga Menteri Pendidikan. Begitu. Jadi tidak sembarangan ya rumah sakit pendidikan ini ada. Karena tentu saja standarnya berbeda dengan standar rumah sakit umum, standar rumah sakit khusus. Begitu. Oke, kemudian next kembali. Nah, adapun klasifikasi rumah sakit umum dan umum atau publik dan khusus yang membedakan biasanya selain tadi ada bentuk dan lain sebagainya, yang cenderung sekali membedakan adalah pelayanan, kemudian SDM, peralatan, sarpras, dan juga administrasi dan manajemen. Gitu ya. Supaya kita bisa membedakan, oh ini rumah sakit tipe A, oh ini rumah sakit tipe B, tipe C, gitu ya. Itu bedainnya dari mana, Bu? Biasanya kita akan melihat dari pelayanan yang dia berikan, SDM-nya, kemudian sarprasnya, peralatan, dan juga administrasi dan juga manajemen. Gitu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini dia. Kalau kita bahas pelayanan. Pelayanan rumah sakit umum itu harus mencakup 4 bidang ini ya. Ada pelayanan medis, di mana pelayanan medis ini pun masih dibagi nih. Ada pelayanan medis yang sifatnya umum atau dasar, ada juga yang spesialis. Spesialis ini juga dibagi dua, ada spesialis dasar dan juga ada spesialis lain, dan juga ada subspesialis, subspesialis dasar dan juga subspesialis lain, dan juga ada penunjang medik. Jadi pelayanannya banyak kalau di rumah sakit gitu. Kemudian selain itu ada juga pelayanan keperawatan, di mana pelayanan keperawatan ini kita bedakan juga ada asuhan keperawatan generalis dan juga ada asuhan keperawatan spesialis. Dan selain keperawatan juga ada kebidanan gitu. Ini kemudian selanjutnya ada pelayanan kefarmasian. Nah, kalau ngomongin pelayanan kefarmasian itu biasanya kita bedakan menjadi dua gitu ya, sama dengan yang di apotek. Waktu lalu saya berikan materi di rumah sakit pun ada pelayanan kefarmasian yang memang khusus manajerial dan juga ada pelayanan farmasi
klinik. Kalau manajerial berarti ya pengelolaan alkes, kemudian sediaan farmasi, BMHP, dan juga ada misalkan sediaan lainnya gitu ya, herbal kah atau apa, atau misalkan tradisional itu juga ada rumah sakit yang memang menyediakan pengobatan tradisional di rumah sakit tersebut. Nah, adapun semua pengelolaan itu harus dilakukan oleh instalasi farmasi dengan sistem satu pintu. Jadi semua-semua harus melewati farmasi, tidak boleh dari bidang lain, tidak boleh dari departemen lain gitu. Dan juga ada pelayanan farmasi klinik. Farmasi klinik ya seperti visit, kemudian pelaporan terapi obat, PTO, kemudian ada meso, monitoring efek samping obat, kemudian apalagi ada juga home care gitu ya. Dan selain itu ada pelayanan penunjang. Ini adalah pelayanan penunjang yang bisa mensupport dari pelayanan medis begitu. Biasanya kita sebutnya pelayanan penunjang medis. Nah, biasanya ini bisa diberikan oleh tenaga kesehatan, baik itu laboratorium, misalkan ini kan harus memang nakes ya yang memberikan, karena mereka belajar di bidang kesehatan, punya capability, kemudian bisa juga sudah uji kompetensi dan lain sebagainya. Laboratorium, rekam medik, kemudian ada instalasi terkait penyediaan darah, PMI, kemudian ada juga gizi, sterilisasi yang tersentral, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang dikerjakan oleh tenaga kesehatan. Ada juga pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non-kesehatan. Misalkan manajemen rumah sakit, administrasi ya, khususnya keuangan, kemudian informasi dan komunikasi, kemudian ada pemeliharaan sarpras, kemudian ada juga laundry atau binatu. Laundry ini juga penting nih, soalnya kalau misalkan kita ngomongin ranap ya, semuanya harus ditreatment sesuai dengan tingkat urgensi dari sterilnya. Misalkan kalau di rumah sakit kan ada kebutuhan untuk penggunaan APD untuk operasi misalkan. Nah, itu jelas berbeda dong treatmentnya dengan eh, penanganan untuk spray, penanganan untuk apa namanya selimut dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan APD yang memang sudah harus masuk ruang operasi, yaitu harus treatmentnya berbeda, harus steril gitu. Kemudian ada juga pemulasaran jenazah. Ini di bagian jenazah itu juga harus mendukung nih. Kalau misalkan di rumah sakit tidak ada tempat pemulasaran jenazah, ya bisa gawat. Nanti mau dikemanakan kalau misalkan pasien yang sudah meninggal gitu. Jadi itu ya pelayanan di rumah sakit umum itu harus ada pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, dan juga ada pelayanan penunjang medis. Begitu. Nah, kemudian next kembali ada pelayanan rumah sakit khusus. Kurang lebih pelayanan rumah sakit khusus itu mencakup sama dengan yang ada di pelayanan rumah sakit umum, tidak dibedakan. Hanya saja kalau misalkan di rumah sakit khusus ya memang memberikan pelayanan hanya untuk satu bidang saja. Gitu. Tapi kalau secara jenis pelayanannya sama, ada rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, farmasi juga harus ada, penunjang medis juga harus ada, medis dasar, spesialis itu juga harus ada, gitu. Nah, tapi kalau di pelayanan untuk rumah sakit khusus, ini masih ada privilege nih, di samping dia memberikan khusus untuk satu organ saja atau disiplin ilmu saja, tapi pelayanan di rumah sakit khusus itu selain memberikan kekhususannya, sebanyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidur itu boleh digunakan untuk pelayanan lain. Gitu. Jadi misalkan ada rumah sakit khusus paru, tapi dalam keadaan tertentu ada pasien yang datang, pasien karena serangan stroke atau serangan jantung, apakah boleh masuk di situ, Bu? Boleh gitu. Karena persyaratannya adalah 40% dari seluruh tempat tidur itu boleh digunakan untuk pelayanan yang lain. Jadi kita tidak boleh membatasi ketika ada masyarakat atau pasien yang mau mencari pertolongan,
mencari pengobatan ya tidak boleh kita batasi harus ke sana saja Bu, yang umum saja, yang ini khusus tidak menerima, itu tidak boleh. Secara etis itu tidak baik gitu ya. Secara etis kesehatan itu tidak baik. Kemudian rumah sakit khusus ini apa saja? Bisa misalkan rumah sakit ibu dan anak, kemudian rumah sakit khusus mata, kemudian ada rumah sakit khusus gigi dan mulut, gitu ya. Banyak macam ada yang jiwa, kemudian THT, paru, jantung, ortopedik, cancer dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin fasilitas kesehatan dan sarana penunjang. Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang ini saya ambil dari peraturan yang paling baru ya yang 2021 kemarin gitu karena ada perubahan akibat kasus COVID. Jadi sarana dan prasarana di rumah sakit pun harus standarnya dirubah begitu. Nah, untuk bangunan dan prasarana, bangunan dari rumah sakit sendiri itu harus memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi serta persyaratan teknis bangunan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi sembarangan kalau kita mau buat rumah sakit ada gedung kosong nih Bu, kita alihkan kita buat rumah sakit apakah sudah bisa? Belum tentu. Karena harus menilai aspek teknisnya. Misalkan alur untuk dari UGD-nya ke rawat inapnya itu bagaimana, itu kan harus ada akses yang mudah gitu ya. Ketika ada kasus kecelakaan, kasus urgent datang, itu harus akses ke UGD-nya harus mudah. Kemudian terkait dengan pembuangan limbah, itu juga menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan. Limbah medis itu kan sifatnya toksik, ya, bekas obat, bekas jarum suntik, bekas apalagi masker, kapas, darah gitu ya. Itu kan limbah yang sifatnya toksik. Jangan sampai ketika kita buat rumah sakit, bagian ini tidak diperhatikan dan malah nanti akibatnya ke lingkungan sekitar. Bukan memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesehatan, malah mencemari lingkungan. Gitu ya. Jadi tidak boleh nih teknisnya harus ada ketentuannya sendiri kalau mau melakukan perizinan atau pembuatan rumah sakit. Gitu. Kemudian ketersediaan tempat tidur rawat inap ini juga diatur yang bisa membedakan antara ini kelas A, ini kelas B gitu ya. Ini rumah sakit tipe C gitu. Ini biasanya terkait ketersediaan tempat tidur rawat inapnya. Kemudian ada peralatan, peralatan ya baik medis, kemudian non medis itu harus memenuhi standar pelayanan. Selain itu juga harus bermutu, aman, menjamin keselamatan dan juga layak pakai. Jadi bukan hanya yang memenuhi standar, tapi secara mutu keamanan itu harus tercapai juga. Biasanya makanya di rumah sakit itu harus ada kegiatan teknisi yang datang untuk melakukan apa namanya kalibrasi alat rutin. Nah itu di situ untuk menjamin mutunya. Kalau misalkan alat-alat sudah beli lama, sudah digunakan sering, kalau misalkan tidak rajin-rajin dikalibrasi, ya, berarti nanti hasilnya tidak menunjukkan hasil yang memang benar-benar sesuai gitu. Kalau kalibrasi kan fungsinya untuk mengkalibrasi kembali alat sesuai dengan standarnya. Kalau kita nimbang beratnya memang beratnya 50 kilo, ya benar-benar 50 kilo misalkan menunjukkan. Jangan sampai sebenarnya berat badannya 50, tapi karena alatnya nggak pernah dikalibrasi, oh ternyata pas ditimbang angka berat badannya jadi 60. Kan nggak bisa gitu. Ya, jadi selain harus dikalibrasi rutin dan juga layak pakai. Nah, kalau kita lihat di tabel, di situ ada pembagian ketersediaan tempat tidur ya, berdasarkan pada kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pembagian sendiri untuk rumah sakit umum gitu ya, rumah sakit umum eh rumah sakit dikatakan itu tipe A, itu harus memenuhi standar minimal untuk rawat inapnya adalah bednya ya, untuk tempat tidur atau bed rawat inapnya adalah 250. Kemudian untuk kelas B itu ada 200. Ini minimal sekali yang harus ada. Jangan sampai kurang. Kalau lebih boleh, tapi tidak boleh kurang.
Kemudian kelas C itu ada 100 bed dan kelas D itu ada 50 bed. Itu untuk rumah sakit umum. Nah, kemudian ada juga pembagian untuk rumah sakit khusus. Kalau rumah sakit khusus itu hanya tipenya berhenti di tipe C saja ya, tidak ada rumah sakit khusus tipe D gitu. Nah, rumah sakit untuk yang kelas A itu minimal sekali bed itu harus ada 100 bed. Kemudian kelas B itu untuk bed rawat inapnya adalah 75, kelas C itu adalah 25 gitu. Kemudian ada juga rumah sakit gigi dan mulut RSGM. Nah, kalau rumah sakit gigi dan mulut di sini ada penjelasannya adalah rawat inap dan dental unit. Jadi kalau dia dikatakan kelas A itu ketika dia memenuhi minimal sekali bed rawat inapnya adalah 14 dan untuk dental unitnya itu ada 75 unit. Kemudian untuk yang kelas B 12 bed rawat inap dan juga 50 dental unit. Kalau untuk yang kelas C 10 rawat inap, 10 bed rawat inap dan untuk dental unitnya minimal 25 gitu. Kemudian ada juga rumah sakit THT dan KL gitu ya. THT ini telinga, hidung, dan tenggorokan, KL-nya adalah kepala leher. Gitu. Untuk kelas A minimal sekali 40 bed rawat inap, kelas B 25 dan kelas C 15. Gitu ya. Jadi kalian harus paham ini yang membedakan antara rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Gitu. Nah, untuk jumlah tidur rawat inap, untuk pelayanan rawat inap kelas standar saja, itu paling sedikit adalah 60% dari seluruh tempat tidur untuk rumah sakit pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau rumah sakit pemerintah, dan 40% dari seluruh tempat tidur untuk rumah sakit swasta. Itu untuk yang rawat inap kelas standar. Paling standarnya itu harus mencakup 60% untuk rumah sakit pemerintah dan juga 40% untuk rumah sakit swasta. Nah, di sini yang membedakan kenapa ada peraturan terbaru, kemarin kan terkait adanya penyakit COVID. Nah, penyakit COVID itu kemarin permasalahan yang ada adalah pasien tidak bisa mendapatkan rumah sakit karena keterbatasan ruang intensif dan juga ruang isolasi. Ya kan, benar-benar mencekam pada waktu itu. Karena perawatan rawat inap rumah sakit belum dipenuhi, rumah sakit belum dipersyaratkan untuk memberikan sebagian rawat inapnya untuk pasien isolasi. Jadi ya pasien yang tidak COVID ya masih banyak, tapi tidak ada nih jatah tempat untuk pasien isolasinya, gitu, ataupun untuk pasien intensifnya. Maka dari itu ada peraturan terbaru ini muncul, di mana dari ketersediaan tempat tidur di rumah sakit itu harus harus diluangkan 10%, minimal 10% untuk perawatan intensif. Di mana 10% ini masih dibagi lagi, 6% untuk ICU, untuk pasien dewasa, intensive care unit, kemudian 4%-nya untuk pasien anak-anak dan bayi gitu ya, NICU dan juga PICU, neonatal intensive care unit dan juga pediatric intensive care unit gitu. Kemudian untuk perawatan isolasinya juga harus minimal 10%. Begitu ya, harus di-spare 10% dari tempat tidur itu untuk perawatan isolasi. Tapi dalam kondisi wabah atau darurat, perawatan isolasi ini bisa ditingkatkan menjadi 30% dari total tempat tidur untuk pemerintah pusat dan juga minimal 20% untuk rumah sakit swasta. Begitu ya, yang tadinya hanya 10% dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi darurat atau dalam kondisi wabah itu harus ditingkatkan nih eh, ruang atau bed untuk isolasinya menjadi 30 dan juga 20%. Gitu ya. Oke, paham ya di sini ya. Jadi ini yang membedakan terkait peraturan yang lama dengan peraturan yang paling baru.